Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peluang suksesnya budidaya lobster. Mari kita sama-sama lihat klasifikasi lobster. Lobster sendiri termasuk ke kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Crustacea, ordo Decapoda, subordo Marcura reptantita, superfamili Nephropoidea, famili Nephropidae, subfamili Nephropinae. Lobster merupakan hewan nokturnal yang bersifat omnivora yang cenderung karnivora. Di alam, lobster memakan berbagai jenis organisme baik yang hidup maupun mati, terutama jenis hewan yang tinggal di dasar perairan dan bergerak lambat seperti moluska, Echinodermata, Crustacea, ikan, invertebrata lainnya, dan alga. Perhatikan gambar berikut. Tubuh lobster terdiri dari dua bagian, yaitu bagian depan yang terdiri dari kepala dan dada yang disebut cephalothorax, sedangkan bagian belakang terdiri dari badan dan juga ekor yang disebut dengan abdomen, di mana kepala ditutupi oleh kulit atau cangkang kepala yang berperan dalam melindungi organ tubuh seperti otak, insang, hati, dan juga lambung. Pola persebaran BBL di alam. Di sini ada dua pola persebaran benih-benih lobster di alam. Yang pertama itu non-sink population. Satu, pola kelimpahan benih-benih lobster rendah dalam area yang sangat luas. Yang kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa. Yang ketiga, tingkat sintesan 0,01%, 1 ekor survive dari 1000 ekor. Yang keempat, tidak bisa ditangkap. Kedua, ada sink population. Satu, pola kelimpahan benih-benih lobster tinggi dalam area tertentu. Contohnya itu di Lombok bagian selatan dengan area 15 kali 15 km yang dapat menghasilkan 3-4 juta ekor benih lobster per tahunnya. Yang kedua, tidak ada kolerasi kuat antara jumlah dewasa dan benih-benih lobster. Karena melimpahnya tinggi, otomatis kematiannya tinggi. Yang ketiga, tingkat sintesan 0,01%, 1 ekor survive dari 10.000 ekor dan bisa juga ditangkap. Siklus hidup lobster. Siklus hidup lobster terdiri dari 5 fase. Yang pertama, fase bertelur. Yang kedua, fase larva. Yang ketiga, fase poslarva. Yang keempat, lobster remaja. Yang kelima, lobster dewasa. Dalam budidaya lobster, ada dua pakan lobster yang biasa digunakan. Yang pertama itu ada ikan ricuh. Ikan ricuh merupakan jenis pakan yang sering digunakan. Penggunaan pakan ini dikarenakan mudah dapat digunakan dan yang ekonomis atau terbilang masih murah. Yang kedua itu ada pakan pelet. Pemberian pakan jenis ini dinilai efektif karena pakan tersebut dibuat dengan formula yang sangat tepat sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan lobster. Namun harganya terbilang cukup mahal. Selanjutnya ada faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua efisiensi produksi, yang ketiga pasar, dan yang keempat dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan dari pemerintah. Dan yang terakhir ada penyakit lobster budidaya. Yang pertama itu ada red bow, yang kedua disease, yang ketiga milky disease, yang keempat black gill disease, yang kelima big hand syndrome, yang keenam spread hand syndrome. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.